Assalamualaikum, ketemu lagi di channel lanjutkan video berpikir komputasional kelas 10. Di pertemuan berikutnya kita sudah bahas tentang proses berpikir komputasional, yang mana ada pencarian, ada pengurutan, ada antrian dan penumpukan. Ini kita bahas kemarin di pencarian, di searching, lalu pengurutan metode bubble sort, juga selection sort sudah ya di pertemuan berikutnya. Di pertemuan sekarang kita praktekkan ya pengurutan atau sorting dengan menggunakan insertion sort. Oke, kita coba saja langsung. Oke, namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, kita lihat dulu ya, di sini ada insertion sort. Tekniknya ada sebuah angka 2, 3, 7, 6, 5. Kita akan urutkan kira-kira membutuhkan berapa iterasi ya. Di insertion sort kita bandingkan saja bilangan angka ke-1 dan ke-2 ya, apakah lebih kecil ya. Bila angka kedua lebih kecil dari angka pertama, maka posisinya ditukar. Oke, kita lihat ya, kita pakai ini dulu. Kita oke, kita lihat apakah angka 2 lebih kecil dari 3 ya. Oke, betul ya, itu berarti posisinya tetap. Oke, lalu berikutnya apakah bilangan ketiga angka 7 lebih kecil dari 3 ya, betul, berarti posisinya juga tetap. 7 dengan 2 pun lebih kecil 2, posisinya tetap. Oke, apakah 6 lebih kecil dari 7? Betul. Dan apakah 6 lebih kecil dari 3? Ya, betul. Ya, berarti si 6 ini akan ditukar posisinya dengan 7 ya, dengan disisipkan ya, insertion sort ya, jadi menyisipkan, menginsertkan. Jadi si 6 ini kita sisipkan di posisi ketiga ya. Lalu angka 7 ada di posisi keempat. Oke, berikutnya didapati ya iterasi pertama yaitu 2, 3, 6, 7 dan 5 ya. 2, 3, 6, 7 dan 5. Oke, lalu berikutnya ini lanjutkan lagi ya, belum selesai, sorry. Jadi bilangan kelima, apakah 5 lebih kecil dari 7? Ya, betul, 5 lebih kecil dari 7 ya. Berarti posisinya ditukar. 5 lebih kecil dari 7. Oke, ini ditukar di sini. Oke, berarti 2 di iterasi pertama kita dapatkan 2, 3, 6, 5 dan 7. Oke, berikutnya kita lanjut ke langkah kedua. Oke, apakah 2 lebih kecil, apakah 3 lebih kecil dari 2? Posisinya tetap ya, ini kita anggap sudah selesai ya. Ini kita kasih tanda saja nih. Oke, sekarang di bilangan ketiga dan keempat, apakah 5 lebih kecil dari 6? Oke, jawabannya betul ya, 5 lebih kecil dari 6. Jadi posisinya ditukar. Kita insert, pindahkan posisinya ke 5. Oke. Lalu berikutnya, apakah 7 lebih kecil dari 6? Tidak, berarti posisinya tetap. Jadi iterasi kedua didapatkan 2, 3, 5, 6, 7. Apakah ini sudah berurut? Sudah ya, ini prosesnya harus tetap diselesaikan. Kita kasih tanda. Oke, berikutnya apakah 6 lebih kecil dari 7? Tidak. Ya, berarti ini juga dikasih tanda lagi. Oke, ya, jadi ya 5, 6, 7. Oke, jadi kira-kira membutuhkan 4 iterasi ya untuk mengurutkan bilangan 2, 3, 5, 6 dan 7. Oke ya. Nah, baik. Itu tentang insertion sort.
Oke, lalu berikutnya kita bahas tentang antrian dan tunggu. Pada aktivitas ini kalian akan bermain, ya. Satu orang siswa lainnya bermain dengan satu orang siswa lainnya. Satu orang harus berperan menjadi pemberi perintah dan satu lagi berperan sebagai simulator. Stuck sendiri itu metodenya adalah LIFO. Stuck, LIFO, stuck atau tumpukan. Jadi last in first out. Jadi yang masuk terakhir dia yang pertama kali. Seperti kita menumpuk sebuah piring. Piring ditumpuk piring pertama, berarti yang akan keluar adalah piring yang terakhir. Yang akan keluar pertama. Ya, di dalam stuck ada istilah push dan pop. Ya, push itu memasukkan, ya, push, ya, push, ya, dan pop. Ya. Nah, kalau ini memasukkan, ya, ini mengeluarkan. Pop. Oke, misal di sini ada perintah push 5, isi 5. Lalu push 3, isi 3. Push 2, isi 2. Push 4, isi 4. Lalu ada perintah pop. Popnya berarti angka yang terakhir kali masuk, yaitu angka 4. Lalu berikutnya ada push lagi, angka 6. Angka 6 push lagi, ya. Oke, lalu ada perintah pop, berarti angka yang terakhir lagi masuk, ya, ada angka 6. Ada perintah pop lagi, ya, jadi si simulatornya kan, ya, angka 2. Angka terakhir berikutnya adalah angka 2. Ada perintah pop lagi, berarti angka terakhir berikutnya adalah angka 3. Itu stuck, ya, tumpukan. Jadi last in first out. Jadi yang terakhir kali masuk dia yang akan pertama kali keluar. Oke. Nah, ketika simulator menerima sebuah perintah simulasi, ia harus memberikan jawaban berupa daftar bilangan yang akan dikeluarkan dari stuck. Sesuai dengan urutan perintah simulasi yang ia terima, misalnya pada contoh di atas, simulator harus memberi jawaban berupa ini, ya, 4, 6, 2, dan 3. Nah, tentunya banyaknya angka pada jawaban harus sama dengan banyaknya perintah pop yang diberikan oleh simulator. Ini sudah selesai, ya. Oke. Nah, baik, berikutnya simulasi Q, ya, atau antrian. Antrian ini seperti kita mengantri untuk mengambil tiket film, ya. Orang yang dapat keluar antrian adalah orang yang masuk terlebih dahulu. Jadi metodenya adalah first in first out. Jadi yang pertama kali masuk dia akan pertama kali, ya. Nah, pada aktivitas kali ini kalian akan melakukan simulasi operasi pada sebuah queue, ya. Serupa dengan waktu sebelumnya, aktivitas ini dijalankan oleh 2 orang yang akan bertugas sebagai pemberi perintah dan simulator. Ya, jadi ada pemberi perintah dan simulator, ada 2 orang siswa. Oke, NQ ini berarti memasukkan bilangan bulat ke dalam Q, sedangkan DQ membuang atau mengeluarkan bilangan yang berada pada posisi pertama antrian. Jadi ini kebalikan dari stuck, ya. Kalau stuck yang terakhir kali masuk dikeluarkan, kalau ini yang pertama kali masuk dikeluarkan. Oke, misalnya ada perintah NQ5, ini masuk. Kemudian NQ3 masuk. Lalu DQ 3, ya. Ada perintah DQ, berarti yang dikeluarkannya adalah yang pertama kali masuk, yaitu angka 5. Lalu ada perintah NQ 4. Lalu ada perintah DQ, ya, DQ, perintah DQ, yaitu yang pertama yang lebih dulu masuk adalah 3, jadi 3 yang dikeluarkan. Oke. Ya. Jadi, ya, jika simulator harus memberikan 5 baris jawaban berupa isi Q setelah setiap perintah dijalankan, maka hasilnya adalah 5, 5, 3, 3, 3, 4, dan 4.
Ini hasil DQ-nya. Hasil NQ-nya adalah ya, hasil NQ-nya. Ya, jadi dari Q adalah metodenya pakai FIFO, first in first out, sedangkan stack ya, menggunakan LIFO, last in first out. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.